Bisa dalam momentum Hari Olahraga Nasional ke-42, komitmen pemerintah untuk meningkatkan pengembangan olahraga prestasi masih terus mendapatkan sorotan dari masyarakat. Dan di tengah efisiensi anggaran, para atlet ini tetap harus berjuang mengharumkan nama Indonesia di panggung internasional. Lalu bagaimana pemirsa persiapan para atlet menuju Asian Games 2025 Thailand di tengah pengurangan anggaran ini? Berikut wawancara jurnalis Metro TV Bernardin Mario bersama dengan Ketua Umum KONI Pusat Marsiono Norman untuk Anda. Bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional 2025, komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan prestasi olahraga nasional mendapat perhatian lebih dari masyarakat. Apalagi jelang penyelenggaraan SEA Games 2025 Thailand, Indonesia diharap bisa meningkatkan prestasinya di pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara tersebut. Kami pun akhirnya mewawancarai Ketua Umum KONI Pusat Marsiono Norman sebagai salah satu lembaga yang bertugas membantu pemerintah dalam pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Marsiono menjelaskan beberapa hal dan upaya yang dilakukan KONI Pusat dalam menjaga prestasi Indonesia, khususnya di ajang SEA Games 2025 Thailand. Pak Marsiono, kita tahu di tahun 2025 ini pemerintah melakukan penghematan, salah satunya dengan melakukan efisiensi anggaran terhadap pembinaan olahraga. Dan yang paling berdampak adalah atlet, di mana pengadaan barang atau fasilitas latihan mereka juga saat ini kurang begitu maksimal. Bagaimana tanggapan KONI Pusat terkait dengan hal tersebut? Mengatasi masalah ini, saya selalu mengatakan kepada seluruh anggota KONI bahwa sinergitas adalah solusi pembinaan olahraga dikala negara sedang melakukan efisiensi. Nah, dari sinergitas ini tentunya saya berharap semua pemangku kepentingan di bidang olahraga, tentunya dari pemerintah yang terdepan adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, kemudian pemangku kepentingan lainnya adalah ada Komite Olahraga Nasional Indonesia dengan seluruh jajarannya, dan juga ada Komite Olimpiade Indonesia. Oleh karena itu, salah satu wujud sinergitas ini jangan ada kegiatan-kegiatan yang tumpang tindih. Mari kita bekerja sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Nah, di tengah efisiensi anggaran dan juga kesulitan para atlet untuk melakukan latihan, ini apa sih target realistis yang mungkin bisa dicapai oleh para atlet khususnya di SEA Games tahun 2025 yang nanti akan berlangsung di Thailand pada bulan Desember, Pak Marsiono? Merujuk kepada prestasi Indonesia pada SEA Games di Vietnam, pada SEA Games di Kamboja, kita ada pada peringkat ketiga. Pada peringkat ketiga, jadi Vietnam, Thailand, kita. Terus saya berharap pada SEA Games yang akan datang, kita minimal bertahan pada peringkat ketiga. Itu adalah hitungan yang realistis ya. Mengapa? Karena pada saat di Kamboja, pada saat di Vietnam, selisih kita dengan Thailand itu juga medalinya sekitar 20-an gitu ya. Juga cukup besar. Tetapi kita juga harus waspada. Karena pada saat kita di SEA Games yang lalu, selisih kita dengan peringkat keempatnya, waktu itu Filipina maupun Kamboja, juga tidak terlalu besar. Sehingga kita nggak boleh terkejar oleh mereka. Kita harus optimal mempersiapkan atlet dengan segala kondisinya sehingga minimal peringkat ketiga tercapai oleh kita. Kalau sampai kita bisa melewati itu ya alhamdulillah ya, karena harus diingat negara yang saat ini sedang mengalami kesulitan di dalam penganggaran kegiatannya, penganggaran olahraganya. Bukan hanya Indonesia sendiri. Negara-negara ASEAN juga mengalami hal yang sama. Hanya tinggal sekarang bagaimana kita dengan cerdas mempersiapkan atlet-atlet kita. Insya Allah arahan yang diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, seleksi atlet yang dilakukan oleh Kemenpora bersama pimpinan cabang olahraga, di mana juga Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat melakukan monitoring dan evaluasi, melakukan pengawasan dan pendampingan, didampingi juga oleh Komite Olimpiade Indonesia yang membawa
atlet-atlet ini bertempur, berjuang di SEA Games sana, ya insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Baik, Pak Marsiano, sebelum kita menutup wawancara kita hari ini, kita juga sedang merayakan atau dalam momentum Hari Olahraga Nasional. Nah, bagaimana Pak Marsiano dan KONI Pusat memaknai HORNAS pada tahun ini? Saya selaku Ketua Umum KONI Pusat selalu memandang olahraga ini potensi pemersatu bangsanya sangat besar. Karena kita kalau sudah berkumpul dalam masalah olahraga, itu tidak ada perbedaan. Bapak dari kelompok mana, bapak dari partai mana, bapak dari ini nggak ada. Kalau sudah kita berkumpul dalam olahraga, ini adalah momen terbaik mempersatukan bangsa ini. Dan juga dalam olahraga itu kita hanya bicaranya merah putih. Kita nggak pernah bicara kelompok ini, daerah ini, atau partai ini, nggak pernah. Kita bicaranya hanya merah putih pada saat kita bicara olahraga. Oleh karenanya pada HORNAS ini saya mengajak semua pihak, semua pemangku kepentingan dalam bidang olahraga untuk mari kita mengoptimalkan kehadiran kita di dalam dunia olahraga. Apakah sebagai pimpinan cabang olahraga, apakah sebagai pimpinan KONI Pusat, KONI Provinsi, KONI Kabupaten Kota, apakah sebagai pimpinan Komite Olimpiade Indonesia, apakah sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Mari kita mengoptimalkan potensi yang ada pada diri kita untuk menjadi penjuru dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Pak Marsiano, terima kasih sekali atas waktu dan kesempatannya. Kita doakan semoga Indonesia bisa mendulang banyak prestasi, khususnya di SEA Games tahun 2025 yang akan berlangsung di Thailand. Amin. Dan juga kita manfaatkan momentum HORNAS ini sebagai langkah awal kemajuan prestasi olahraga di negara kita. Pak Marsiano, terima kasih banyak. Sukses untuk Metro TV. Terima kasih baik Pak Marsiano. HORNAS ini harus menjadi kebangkitan bangsa Indonesia. Baik. Terima kasih baik Pak Marsiano. Sukses selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.